Salam saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada zaman modern ini kita hidup di tengah arus pemikiran yang sangat beragam. Salah satu pandangan yang sangat sering kita dengar adalah anggapan bahwa semua gereja itu sama saja, selama sama-sama menyebut nama Tuhan Yesus. Secara sekilas, pandangan ini terdengar indah. Ia memberi kesan persatuan, memberi rasa nyaman, seolah-olah perbedaan denominasi tidak lagi penting. Namun, bila kita kaji lebih dalam, sesungguhnya pandangan ini berbahaya. Mengapa? Karena di dalamnya tersembunyi dua racun berbahaya, yaitu relativisme dan nominalisme. Gereja Katolik melalui magisterium dan tradisi terus menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa direduksi menjadi sekedar pendapat mayoritas atau sekedar nama label, melainkan bersumber langsung dari Allah sendiri yang menyatakan dirinya dalam Kristus dan meneruskan kebenaran itu melalui gerejanya. Mengapa relativisme mengaburkan kebenaran? Ya, relativisme adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa kebenaran bersifat relatif, bergantung pada pendapat budaya, pendapat pribadi, dan pandangan sebuah kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, relativisme muncul dalam bentuk ungkapan seperti semua agama kan sama saja, yang penting hatinya baik. Atau dalam konteks kekristenan, semua gereja sama saja, yang penting sama-sama menyembah Yesus. Namun bahaya besar dari relativisme adalah kebenaran objektif kehilangan tempat. Akhirnya, orang tidak lagi mencari apa yang benar, tetapi hanya memilih apa yang sesuai dengan seleranya. Paus Benediktus ke-16 bahkan menyebut hal ini sebagai diktator relativisme. Sebuah tirani yang membuat manusia hanya mengikuti arus subjektif, bukan lagi kebenaran sejati yang datang dari Allah. Dalam kitab suci, sangat tegas menolak relativisme. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalimat ini sangat jelas. Kebenaran itu tidak banyak, tetapi satu, dan pribadi kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Kristus kemudian mempercayakan kebenaran itu kepada gerejanya. Itulah sebabnya Santo Paulus menyebut gereja dalam 1 Timotius 3 ayat 15 adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, relativisme bukan hanya salah logika, tetapi juga bertentangan langsung dengan iman Kristen. Bahaya yang kedua adalah nominalisme. Dalam konteks iman, berarti memandang identitas rohani hanya sebagai label atau nama luar belaka. Contohnya seorang berkata, "Yang penting aku menyembah Yesus, entah aku Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, denominasi apapun toh semuanya sama saja." Secara sekilas ucapan ini terlihat rendah hati dan inklusif, tetapi sesungguhnya ini mengabaikan realitas iman Kristen yang paling mendasar, bahwa Yesus tidak mendirikan banyak gereja yang berbeda-beda, melainkan hanya satu gereja. Gereja itu nyata, memiliki sakramen, ajaran, dan hierarki yang jelas. Dalam Matius 16 ayat 18-19 Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Nominalisme berbahaya karena menjadikan iman tidak lebih dari sekedar label tanpa isi. Jika semua dianggap sama, maka sakramen-sakramen tidak lagi dilihat penting. Tradisi apostolik diabaikan dan ajaran iman yang benar bercampur dengan ajaran manusia. Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 8 menegaskan gereja Kristus subsisten gereja Katolik. Artinya, hanya dalam gereja Katoliklah kepenuhan sarana keselamatan itu hadir. Unsur kebenaran mungkin ada di luar gereja Katolik, tetapi kepenuhannya hanya ada di dalam gereja Katolik. Konsili bahkan berkata, itulah satu-satunya gereja Kristus dalam syahadat iman kita
akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka jelaslah bahwa nominalisme adalah penipuan halus yang membuat orang puas hanya dengan nama, tetapi kehilangan isi sejati iman. Relativisme dan nominalisme bukanlah hal kecil. Keduanya membawa akibat yang sangat serius bagi jiwa orang beriman. Yang pertama, dia mengaburkan identitas iman. Orang tidak lagi tahu apa yang benar, karena semua dianggap sama. Akhirnya, iman kehilangan arah. Yang kedua, menghancurkan otoritas ilahi. Firman Allah dan magisterium tidak lagi dihargai. Yang dipakai adalah tafsiran pribadi dan pendapat kelompok. Yang ketiga, melemahkan kesaksian gereja. Jika semua gereja dianggap sama, maka gereja Katolik tidak lagi dipandang sebagai sakramen keselamatan. Padahal konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 8 dengan jelas menegaskan, dalam Yesus Kristus kita semua dipanggil kepada gereja, dan di situ kita memperoleh kesucian berkat rahmat Allah. Melalui roh itu, ia menjadikan tubuhnya yakni gereja sebagai sakramen keselamatan bagi semua orang. Kita mengerjakan keselamatan kita. Sebab sejak di dunia ini, gereja ditandai kesucian yang sesungguhnya meskipun tidak sempurna. Semua kalimat ini menunjukkan bahwa keselamatan, kesucian, dan kepenuhan iman hanya dapat ditemukan dalam gereja Katolik, bukan di luar atau sejajar dengan gereja-gereja lain. Yang keempat adalah membahayakan keselamatan jiwa. Mengapa? Orang bisa hidup dalam ajaran yang keliru, tetapi dengan keyakinan palsu bahwa semua itu sama benarnya. Ini menyesatkan dan sangat berbahaya. Bagaimana pandangan magisterium? Magisterium gereja dengan tegas melawan relativisme dan nominalisme. Dalam dokumen Dominus Yesus tahun 2000, dokumen dari Kongregasi Ajaran Iman menegaskan bahwa tidak boleh ada relativisme dalam iman Kristen. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat universal dan gereja Katolik memiliki kepenuhan sarana keselamatan. Dalam dokumen Unitatis Redintegratio Vatikan kedua mengakui bahwa ada unsur kebenaran dan kekudusan di luar gereja Katolik, tetapi tetap kepenuhan kebenaran hanya dalam gereja Katolik. Kitab suci sendiri mendukung ajaran gereja ini dalam Efesus 4 ayat 4-5. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Selanjutnya dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa agar para muridnya bersatu. Bukan sekadar bersatu dalam nama, melainkan dalam kesatuan nyata seperti kesatuan antara Bapa dan Anak. 1 Korintus 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi dalam kalimat ayat tersebut? Paulus mengecam jemaat yang pecah belah karena merasa semua kelompok sama saja. Semua ayat ini menegaskan bahwa gereja Kristus adalah satu, bukan banyak yang setara. Nah, saudara-saudari yang terkasih, relativisme dan nominalisme bukanlah masalah teori belaka, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa. Menganggap semua gereja sama saja berarti secara halus menolak misteri gereja sebagai tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kristus mendirikan hanya satu gereja, yaitu gereja Katolik. Di luar gereja ini memang ada unsur kebenaran, tetapi hanya di dalam gereja Katolik terdapat kepenuhan rahmat, sakramen, dan keselamatan. Karena itu, umat Katolik dipanggil untuk bersyukur telah menerima kepenuhan iman dalam gereja Katolik, hidup setia pada ajaran dan sakramen gereja, memberi kesaksian dengan kasih bukan arogansi, menolak relativisme dan nominalisme yang menyesatnya. Akhirnya, kita harus selalu ingat, gereja Katolik bukanlah sekadar salah satu denominasi di antara banyak pilihan, melainkan tubuh Kristus sendiri, tiang penopang dan dasar kebenaran, serta sakramen keselamatan bagi seluruh dunia. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa follow, share, subscribe. Kalau ada pendapat dan perlu kita bahas, silahkan masukkan ke dalam komen di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.